TV nasional kualitas HD siap nemenin kamu 24 jam 7 hari. Lagi males keluar rumah? Santai aja. Transvision Nusantara punya semua film yang kamu mau. Kalau mau yang seru, ini jawarannya. Ada paket-paket spesial sesuai kebutuhan kamu. Beli sekarang juga melalui Tanaka Voucher, dealer terdekat di kotamu, atau scan QR Code ini. Nikmati keseruan tiada tara bareng Transvision Nusantara. Menghadirkan ulasan mendalam berbagai kasus di sektor finansial. Saya pribadi sebenarnya menganggap hal ini sebagai lelucon. Serta simak diskusi dan solusi terkait hukum bisnis dan perlindungan konsumen. Ada perbedaan mendasar antara perusahaan yang menawarkan pinjol dan pay later. Saksikan segmen khusus Legal Money dalam program Power Lunch setiap Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Maksud dari gap ini sebetulnya seberapa besar? Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Manufaktur Check, kali ini bersama dengan saya, Bunga Cinka. Kita ke informasi lainnya. Di era modern yang penuh tantangan, muncul fenomena di kalangan anak muda yang gencar menggemakan kabur aja dulu beberapa waktu belakangan ini. Hal ini karena melihat sejumlah berita yang memberi rasa pesimis di negeri sendiri. Di sisi lain, Indonesia berupaya untuk terus mengembangkan kemampuan digitalnya, di mana tentunya hal ini dilakukan oleh generasi muda. Apakah sektor digital masih menjadi primadona seiring dengan gencarnya anak muda yang menggaungkan kabur aja dulu? Seperti apa kawasan ekonomi khusus di sektor digital memandang hal ini? Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan David Santoso, CEO kawasan ekonomi khusus Singasari. Selamat malam, Pak David, apa kabar? Selamat malam, Mbak Bunga. Oke, baik. Pak David, bisa diceritakan kepada kami ini bagaimana perkembangan dari KEK Singasari, Pak? Ya, jadi kawasan ekonomi khusus Singasari saat ini sesuai PP yang sedang diberikan pada kami, ada 4 mandat, jadi pariwisata, riset dan pengembangan teknologi, terus kemudian pendidikan dan industri kreatif. Baik. Dan kami berusaha mendiferensiasi KEK Singasari ini menjadi KEK yang bottom up, KEK yang community driven, KEK yang berbasis masyarakat. Jadi peran serta masyarakat maupun peran serta manusia dalam KEK ini menjadi sentral on top of memang investasi dan penciptaan lapangan kerja yang memang diharapkan pemerintah. Oke, baik. Berarti kalau misalnya yang lain saat ini gencar dengan investasi infrastruktur, di sini KEK Singasari lebih kepada sumber daya manusianya begitu ya, Pak ya? Boleh diceritakan, Pak, secara detail seperti apa sih sebetulnya untuk berinvestasi di sumber daya manusia ini, Pak? Ya, jadi ekonomi 8% itu akan sangat terdorong apabila memang kita memasuki knowledge based economy atau knowledge intensive economy. Jadi penciptaan ide dan pengetahuan, penguasaan pengetahuan, skill itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Nah, itu di kita on top of pembangunan di sektor pembangunan manusia yang sudah bagus, itu perlu kita terus mutakhirkan agar kita bisa bersaing di kancah global. Jadi skill-skill gap yang memang kita masih identify ada di sana, academic quality yang masih ada gapnya, itu kita berusaha bahwa KEK itu tidak hanya tadi secara fisik maupun secara infrastruktur, tapi secara softwarenya, secara ekosistem, secara stakeholder yang ada itu bisa di seluruh lini pendidikan formal maupun tidak formal, pelatihan, training, sertifikasi, itu dia bisa mengantarkan generasi kita itu kepada generasi yang mampu dan berdaya saing. Oke, berdaya saing secara global begitu ya, Pak ya. Tadi Anda mengatakan soal gap nih, Pak. Maksud dari gap ini sebetulnya seberapa besar sih, Pak? Gap dari sumber daya manusia di Indonesia sendiri dengan harus mengejar seberapa jauh sih sampai bisa bersaing secara global? Iya, saya berkaca pada India, itu saya melihat Indonesia itu punya peluang dan punya kondisi yang hampir sama dengan India. Di India itu perusahaan-perusahaan teknologi bisa tumbuh berkembang, nyaman di India karena kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Jadi satu kantor di sana, kami berkunjung di beberapa KEK di India, satu KEK itu bisa mempekerjakan ratusan ribu digital talent yang memang ada di dalam satu atap. Ratusan ribu.
Digital talent digital ya, Pak, talent. Iya, jadi itu menginspirasi dan menurut kami Malang itu punya kurang lebih 3 juta. Greater Malang area ada 3 juta penduduk. Angkatan kerjanya itu safe to say 1 juta lebih. Digital talentnya harusnya minimal ratusan ribu. Nah, ratusan ribu itulah harusnya bisa kita konversi gapnya sampai dengan kita bisa menyamai kenyamanan multinational enterprises bisa datang dan berinvestasi seperti di India. Oke, Pak, ini juga yang menarik, hashtag kabur aja dulu, Pak. Pernah lihat nggak, Pak? Pernah ya pasti ya. Oke, hashtag kabur aja dulu tuh sempat viral banget, Pak, beberapa waktu belakangan. Dan kita kalau bicara soal digital, pasti tentunya yang lebih dekat, lebih familiar dengan digital ini pastinya anak muda ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana pandangan Anda nih, Pak? Kalau misalnya anak mudanya aja mau kabur? Iya. Saya masih sangat optimis bahwa Indonesia itu lahan yang subur untuk perkembangan digitalisasi, digital ekonomi, dan masih sangat menjanjikan buat generasi muda Indonesia. Jadi teknologi digital itu merupakan peluang untuk melevelkan playing field. Jadi tanpa teknologi digital, kalau semuanya fisik, kita mengejar ketertinggalan ataupun mengejar menjadi negara maju, saya pikir masih butuh waktu yang cukup panjang. Tapi apabila didorong dengan digitalisasi tadi, ini merupakan satu media di mana kita punya peluang. Nah, penetrasi digital kita, struktur demografi kita, penetrasi infrastruktur dan pengguna smartphone dan sebagainya, itu sangat menjanjikan. Jadi itulah yang kenapa hampir seluruh perusahaan digital pun berlomba-lomba masuk di Indonesia. Masalahnya sekarang adalah generasi muda kita itu harus diposisikan sedemikian rupa sehingga mereka tidak jadi penonton, tapi mereka juga bisa jadi pelaku. Nah, pelaku yang seperti apa? Pelaku kalau mereka punya skill, mereka akan bisa menjadi global talent yang bisa berkiprah di luar. Dan seperti dulu di Malang Selatan banyak TKI-TKW kita yang menjadi pahlawan devisa. Mereka pun hari ini punya peluang dengan tingkat kesejahteraan skilled workers di global itu, mereka harusnya bisa berlipat-lipat mendatangkan devisa dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ekosistem inovasi di lokal, harusnya kita startup kita dengan demografik dan dengan pengertian kultur lokal kita. Anak-anak muda kita sangat punya peluang untuk menjadi pemain di negeri sendiri dalam rangka menumbuh kembangkan ekosistem startup. Jadi saya pikir di Indonesia mau keluar kabur aja dulu, mau kabur kemana, pertanyaan saya gitu. Kalau in term of mereka meyakini bahwa digital ekonomi itu akan tumbuh subur dan memberikan leveling playing field yang berbeda di zaman ini. Oke, tapi yang menarik Pak, sebetulnya apa sih, hal apa yang bisa membuat generasi muda nih Pak yakin dan optimis juga? Oke, saya tinggal di Indonesia, saya stay di Indonesia, kemudian saya juga dekat dengan digital dan saya bisa mengembangkan nih Pak startup, kemudian yang dekat dengan digital begitu Pak. Apa sebetulnya yang bisa membuat mereka optimis untuk stay di Indo Pak? Jadi KEK Singasari itu mungkin ada kebaruan di dalam corak sektornya tadi. Nah, jadi main activitiesnya itu tadi tidak berbasis sumber daya alam, tidak berbasis manufaktur, tapi berbasis dari pengetahuan, berbasis tadi industri kreatif maupun dengan riset dan pengembangan ekonomi digital. Nah, ini tentunya dengan ini pemerintah pun sudah memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menciptakan ekosistem ideal. Gitu. Jadi membangun ekosistem seperti India itu kalau yang kami ketahui itu juga tidak cepat. Butuh puluhan tahun, banyak peran serta public sector maupun swastanya memang untuk menumbuh kembangkan itu. Jadi yang pertama paling tidak kita sudah punya mesin pertumbuhan dan desain daripada pemerintah untuk membuat ini menjadi satu ekosistem yang ideal. Yang kedua, kualitas daripada pendidikan dan skilling itu memang harus kita tancap, karena unless kita memang punya daya saing dan kemampuan yang memang setara di kancah global, sumber daya manusia kita itu akan kesulitan bersaing dan kepake lah gitu kalau tidak memang up to that standard. Nah, itu juga pemerintah hari ini bersama kami juga berkontribusi. Contohnya kami akan punya pilot project bersama dengan India itu di bulan April pertengahan itu di bidang cyber security. Jadi kita mengadopsi praktek-praktek baik bagaimana dari India bisa mengirimkan ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, sertifikasi apa yang diperlukan, kemudian kita bawa ke sana. Pemerintah juga menumbuh kembangkan ekosistem pembiayaan. Jadi
memang tidak sekejap bisa membalikkan tangan, tapi upaya pemerintah dalam menumbuhkan seperti pembiayaan di sektor IP, terus kemudian ada kredit usaha rakyat yang kemudian diarahkan menuju ke bisnis-bisnis digital. Saya pikir itu juga menjadi salah satu upaya yang pasti ada bermuara pada satu keberhasilan. Baik, jalannya panjang tapi at least kita sudah memulai ya Pak ya? Sudah memulai. Baik, Pak, kalau dibandingkan dengan negara yang tadi Bapak sebutkan India Pak, let's say. Jika dibandingkan dengan negara India, Indonesia punya hal apa Pak sebagai daya saing atau kompetitif? Saya pikir kita punya kultur yang sangat menyenangkan. Jadi saya bangga jadi orang Indonesia karena akseptabilitas kita di global itu juga sangat diterima. Jadi kultur kita itu, hospitality kita itu kelihatan sepele, tapi kalau diimbangi dengan soft skill yang bagus, saya kira karakter bangsa kita itu sangat berdaya saing. Upaya-upaya gotong royong, tenggang rasa itu seperti tidak penting dalam dunia digital, tapi sebenarnya barang itu memiliki komponen yang sangat tinggi nilainya di dalam ketika kita di kancah global untuk kita bersama-sama di dalam satu ekosistem digital itu. Itu menjadi salah satunya. Keduanya, saya pikir banyak yang mengatakan IQ orang Indonesia tidak begitu tinggi, tapi saya tidak begitu sepakat karena saya ngelihat di Malang contohnya di perguruan tinggi yang banyak, ada 60 plus perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi di sana. Saya datang mendapati anak-anak kita cerdas, anak-anak kita mampu dan mereka termotivasi. Jadi ya karena jumlah penduduk kita banyak, mungkin kita melihat banyak yang pesimis, tapi saya melihat optimisme maupun kemampuan dari generasi muda kita masih sangat tahan dan berdaya saing. Oke, ini kita akan gali lebih dalam lagi Pak soal KEK Singasari, tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Manufaktur Check akan tetap kembali, jadi tetaplah bersama kami. Dapatkan informasi terlengkap seputar geliat sektor infrastruktur tanah air. Yang operasional itu sepanjang 1.830 km. Simak dialog eksklusif bersama regulator dan pelaku usaha industri infrastruktur Indonesia. Saksikan segmen khusus Fokus on Infra dalam program Evening Up setiap Selasa jam 5 sore. Di CNBC Indonesia. Menghadirkan perbincangan menarik seputar kiat pengelolaan keuangan selama Ramadan. Nggak sepi-sepi banget ya, karena kan sempat nyentuh di atas 10T juga. Serta dapatkan ragam informasi seputar investasi dan isu ekonomi di bulan suci. Saya masih pesimis kalau Maret bisa bullish karena sentimennya tipis ya gitu. Jangan lewatkan Cuap-Cuap Ramadan, Selasa dan Jumat selama Ramadan, jam 7 malam di CNBC Indonesia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Manufaktur Check dan masih bersama dengan saya Bunga Cinka serta narasumber Pak David Santoso, CEO Kawasan Ekonomi Khusus Singasari. Kita lanjutkan kembali dialog kita, Pak David. Baik, ini bagaimana investor asing nih Pak memandang sektor digital di Indonesia? Apakah masih dipandang cukup kondusif di tengah berbagai gejolak yang ada saat ini Pak di dalam negeri? Iya, gejolak setiap saat pasti ada, tapi demografi kita yang punya struktur demografi yang bonus demografi ditambah dengan kelas menengah yang terus bertumbuh dan dengan profil kepastian yang ada di negara kita, saya pikir investor luar masih tetap optimis dan kita yakin menjadi salah satu pemimpin digital ekonomi di Southeast Asia maupun di dunia. Kita diperhitungkan sehingga ramai-ramai juga orang melihat masuk ke pasar Indonesia itu menjadi bagian penting daripada strategi mereka hari ini. Iya. Baik, Pak, berkaca dari berita yang tidak menyenangkan nih Pak, adanya dugaan korupsi di data center. Ini bagaimana pandangan Anda Pak?
Iya, jadi praktek-praktek korupsi dan sebagainya di mana ada bisnis, di mana ada itu, saya pikir tuh akan ya memang selalu begitu. Tapi saya pikir dalam pengembangan infrastruktur data center, kita sudah berpikir untuk membuat kemandirian di mana infrastruktur itu tidak boleh berhenti, karena kalau kita tidak start dari sekarang dan hanya terkecoh oleh 1 dan 2 oknum yang memang mengadakan itu, ya sayang, karena pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan. Yang kedua, memang setelah pembangunan data center, maka aplikasi-aplikasi di atasnya, teknologi-teknologi di atasnya itu juga harus secara serta-merta juga bersama-sama kita tumbuhkan. Jadi sangat sayang apabila tadi karena ada gula, kemudian ada semut, dan kemudian ada korupsi, tapi tidak mencerminkan daripada prioritas yang memang terus harus kita bangun dalam rangka kemandirian ekosistem dan infrastruktur digital. Oke, baik. Pak, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus KEK ini mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi 13 triliun rupiah dalam 5 tahun mendatang ini, Pak, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto. Seberapa optimistis KEK Singasari untuk bisa mewujudkan target tersebut, Pak David? Kami optimis kontribusi dalam arti 8% itu memerlukan banyak, tadi yang kami sampaikan, knowledge based economy, knowledge intensive, idea generation, inovasi. Jadi budaya pengetahuan dan budaya inovasi itu tidak terlepas dari pertumbuhan yang tinggi. Karena kalau pertumbuhannya hanya berbentuk fisik, pertumbuhannya hanya infrastruktur dan yang berkaitan dengan visual, itu law-nya diminishing return. Tapi kalau idea generation maupun inovasi, yield-nya terhadap pertumbuhan perekonomian, pembangkitan ekonomi, itu pasti rate-nya akan justru parabolik. Jadi dengan ekosistem yang diciptakan dengan hadirnya ada universitas terkemuka dunia di KEK Singasari yang akan disusul dengan beberapa lagi di beberapa tahun mendatang, kemudian skilling yang kita adopsi tadi dari internasional yang kita ajarkan, kemudian dengan budaya inovasi dan berbagai macam kegiatan yang kita tingkatkan ke skala global, itu saya kira akan menjadi satu motivasi maupun jadi pemantik bagi budaya inovasi maupun penciptaan pengetahuan, diseminasi ilmu maupun skill building yang saya yakin itu sangat berkontribusi terhadap target perekonomian 8%. Oke, sekarang kita beralih ke gejolak geopolitik, Pak. Jadi bukan hanya dalam negeri aja sekarang yang sedang bergejolak, tapi juga gejolak ini datang dari luar negeri begitu. Banyak sekali gejolak-gejolaknya. Nah, apakah ini berdampak, Pak? Ya, geopolitik itu tidak bisa dipisahkan tentunya dari ekonomi. Jadi di mana geopolitiknya bergerak, mesti ekonominya juga terpengaruh. Jadi isu-isu seperti pertentangan antar negara, ketegangan tadi, kemudian perubahan kebijakan perdagangan cross border, itu tentunya pasti berkaitan. Tapi ekonomi digital itu cenderung relatif lebih lentur dan adaptif, sehingga lebih mudah harusnya untuk bisa menyesuaikan, sehingga recovery-nya maupun untuk menciptakan adaptabilitas untuk normalcy, new normal yang baru itu akan lebih mudah untuk dicapai. Tapi di sisi lain, ketegangan geopolitik itu juga akan memaksa kita untuk bisa lebih mandiri, contohnya dalam penguasaan teknologi, di dalam pengembangan ekosistem startup, dalam pengembangan infrastruktur tadi. Itu saya pikir akan introspektif membuat kita lebih bergairah untuk mengembangkan hal-hal itu, termasuk isu-isu cyber security dan seterusnya. Dengan ketegangan geopolitik itu justru mengkatalis, jadi ada blessing-nya juga. Oke, jadi ada blessing-nya kalau misalnya ini sektor digital lebih adaptif tadi ya, Pak ya? Adaptif. Baik, Pak, bagaimana pandangan Anda soal masa depan di sektor digital ini, Pak? Saya optimis sekali digital Indonesia akan punya peluang untuk berdaya saing dan maju. 2045 itu akan kita capai, besar kemungkinan dan besar kepercayaan saya bahwa itu kita raih di dalam koridor dan framing digital ekonomi. Di mana anak muda kita, pelaku-pelaku industrinya, itu saat itu mencapai peak performance dalam penguasaan teknologi maupun skill yang mereka bisa dalami.
sehingga mereka ditambah dengan kesiapan menjadi global citizenship yang dengan soft skill yang bagus, saya kira mereka akan bisa menjadi pemain-pemain global dengan dibantunya dengan adanya media digital. Oke, Pak, ini banyak sekali para pelaku usaha yang menyatakan bahwa salah satu yang juga cukup menjadi fokus atau menjadi penting bagi mereka adalah adanya kepastian soal regulasi dari pemerintah, begitu ya Pak ya. Nah, kalau di sektor digital sendiri, apakah hal ini juga, dan juga PMA nih Pak, apakah kepastian dari regulasi dan juga PMA di Indonesia ini juga menjadi hal yang menjadi fokus untuk sektor digital begitu Pak? Ya, saya kira pemerintah pasti sedang meramu saat ini ramuan yang cocok untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Ya, memang semua kebijakan itu ada plus minusnya dan memang banyak konsekuensi. Jadi tidak ada satu kebijakan yang tidak beresiko. Nah, saya kira kebijakan-kebijakan seperti data residensi, tentang kedaulatan kerahasiaan data pribadi, itu yang sangat erat, tentang cyber security, itu kebijakan-kebijakan yang memang pasti bermata dua, jadi selalu harus mengambil pilihan. Tentunya kita nggak bisa isolated, tapi kita juga tidak bisa terlalu terbuka, sehingga spektrum saja gitu. Jadi, tapi saya yakin pemerintah saat ini memiliki titik di mana mengetahui titik optimalnya, sehingga dalam spektrum itu bisa diterjemahkan jadi satu kebijakan yang nanti dampak bangkitan ekonomi di digitalnya itu bisa dirasakan. Oke, Pak David, ini juga yang menjadi perhatian banyak pihak sekarang saat ini adalah adanya pungli atau pungutan liar begitu ya, premanisme yang akhirnya mengganggu ekosistem dari bisnis. Dan ini juga dikeluhkan oleh banyak sekali pengusaha begitu Pak. Kalau kita bicara soal lahan di KEK Singasari ini bagaimana, dan apakah juga pungli atau premanisme ini juga menjadi sebuah tantangan begitu ya di KEK Singasari ini Pak David? Iya, saya pikir karena kawasan itu, di mana ada kawasan ya memang berbatas jelas, kalau KEK itu harus berpagar dan seterusnya. Sehingga itu memang perlu menjadi objek aset yang diamankan atau objek vital karena menyangkut banyak kepentingan nasional di sana. Tentunya isu-isu premanisme, penguasaan lahan yang tidak berizin, kemudian tadi ada pungli-pungli, itu akan terus menjadi magnet karena dianggapnya proyek yang besar dan proyek yang strategis, yaitu secara konsekuensi pasti mendatangkan itu. Tapi kalau bagi saya pribadi memang tergantung bagaimana pendekatan kita, karena itu kan semua sosio gitu. Jadi di KEK Singasari sendiri kita berdiri di 3 desa. Kita berupaya sebelum kita itu menjadi punya manfaat terhadap nasional, kita terlebih dahulu juga sangat concern terhadap pembangunan daripada 3 desa tersebut. Kecamatan Singosari tentunya juga, dan Kabupaten Malang. Jadi kalau kita bisa menjawab itu, saya pikir kita tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi paling tidak dampaknya itu tidak terisolasi. Banyak KEK itu menjadi berpagar tinggi dan eksklusif. Kalau Mbak Bunga ke KEK Singasari, kita mencoba tidak ada batasan. Jadi orang masuk di kawasan itu tidak merasa bahwa dia masuk di dalam sebuah kawasan ekonomi khusus. Nah, secara teori kami menginginkan bahwa integrasi antara KEK dan masyarakat maupun integrasi antara KEK dan ekonomi di luar kawasan itu seharusnya bisa memiliki integrasi yang tinggi. Jadi bisa bersinergi. Jadi kita cenderung tidak membuat kawasan maupun ekosistem di KEK itu menjadi kawasan eksklusif. Itu yang juga akan tercermin di dalam bangunan yang kita bangun. Jadi bangunan yang kita bangun pun itu bangunan-bangunan dalam tanda kutip normal, memang memiliki tingkat kenyamanan dan standarisasi yang tinggi, tapi tetap akan relevan terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi KEK itu tidak menjadi satu proyek mercusuar yang mengundang kecemburuan dan gejolak sosial. Lahan-lahan belum dipakai, di sana di KEK Singasari sebagian dimanfaatkan masyarakat pun untuk menanam, karena memang lahannya subur, selagi belum digunakan. Sehingga kenormalan daripada sebuah kawasan strategis yang dibangun itu bisa beralkulturasi dan berasimilasi baik dengan ekonomi masyarakat sekitar. Baik, terima kasih Pak David atas waktunya bersama kami dan juga sudah berbagi insight-nya bersama dengan CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak David. Saya terima kasih, sukses selalu. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Manufacture Check.